Asam amino itu merupakan senyawa organik yang dimana asam amino ini akan berhubungan erat dengan protein. Karena asam amino adalah bahan baku pembentukan protein. Dan protein itu sendiri sangat penting bagi kelangsungan hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara umum, tanaman mampu mensintesis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia yang kompleks. Namun, proses tersebut itu membutuhkan energi yang besar. Tanaman mensintesis asam amino dari unsur-unsur primer seperti karbon dan oksigen yang diserap melalui udara dan tanah. Unsur primer tersebut itu membentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis dan menggabungkan dengan unsur nitrogen sehingga terbentuklah asam amino. Pada intinya, setiap tanaman itu bisa memproduksi asam amino atau sudah ada terdapat asam amino pada setiap tanaman, dan itu disebut asam amino non-esensial. Berikutnya, walaupun tanaman itu sendiri bisa memproduksi asam amino, tapi kita bisa juga menambahkan asupan asam amino pada tanaman melalui daun atau perakaran. Dan itu disebut asam amino esensial. Kalau yang tadi asam amino non-esensial. Nah, kita ambil contoh seorang binaraga yang memakan puluhan butir telur setiap hari. Nah, hal tersebut itu dilakukan karena telur itu mengandung banyak protein yang penting untuk membangun otot. Nah, sementara protein itu sendiri dibangun oleh asam amino. Dan asupan tambahan itu disebut asam amino esensial. Begitupun pada tanaman, sahabat tani bisa menambahkan asupan suplemen seperti asam amino untuk lebih memaksimalkan dari pertumbuhan tanaman dan produksi tanamannya itu sendiri. Saat ini sudah banyak di pasaran merek dagang yang terdapat kandungan asam aminonya. Nanti di akhir-akhir video saya akan memperlihatkan juga beberapa contoh merek dagang yang ada kandungan asam aminonya. Atau sahabat tani juga bisa membuat asam amino tersebut dari ikan, kacang-kacangan, telur, dan lain-lain dengan cara difermentasi. Insya Allah nanti saya akan buatkan juga video cara membuat asam amino dari berbagai jenis bahan tersebut. Sahabat tani, ada sekitar 20 jenis asam amino yang dapat membantu memaksimalkan pertumbuhan tanaman, dan dari sekitar 20 asam amino tersebut itu terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, asam amino esensial, yang dimana asam amino esensial itu mesti menambahkan asam amino tersebut pada tanaman melalui daun atau perakaran. Dan yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yang dimana tanaman itu sendiri itu sudah memproduksi asam amino tersebut. Nah, sahabat tani, tanaman itu pastinya membutuhkan nutrisi unsur hara makro maupun mikro seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan lain-lain. Namun, penelitian menunjukkan bahwasanya tanaman itu juga membutuhkan suplemen seperti asam amino yang dapat meningkatkan kualitas dan kesehatan pada setiap tanamannya itu sendiri. Berikutnya, saya akan membahas 2 fungsi dan 7 alasan penting mengapa tanaman membutuhkan asam amino. Fungsi yang pertama yaitu agen chelating, yang dimana asam amino itu mempunyai peran membantu penyerapan unsur hara pada tanaman. Pada musim penghujan, unsur hara N nitrogen itu di tanah ketersediaannya bisa jadi sudah tercukupi atau bisa jadi malah berlebihan. Nah, di situasi nitrogen yang berlebihan itu akan membuat unsur hara yang lainnya menjadi terhambat dari segi penyerapannya oleh tanaman. Nah, pada kondisi seperti itu, asam amino itu mempunyai fungsi untuk membuat menyeimbangkan. Asam amino itu akan membantu proses penyerapan unsur hara yang lainnya agar bisa mudah diserap oleh tanaman. Begitupun asam amino akan mengatur agar nitrogen tidak berlebihan diserap oleh tanaman. Nah, itulah pentingnya menggunakan atau mengaplikasikan asam amino pada musim penghujan. Yang kedua, asam amino itu berfungsi sebagai promotor dan katalis untuk sintesis berbagai enzim pada tanaman. Namun, asam amino ini mudah berasimilasi dan terurai oleh bakteri di dalam tanah, sehingga kurang cocok apabila langsung diaplikasikan ke tanah. Baiknya diaplikasikan ke daun, disemprotkan pada daun. Asam amino itu terbilang penting bagi tanaman, tapi di sisi lain asam amino juga itu dibutuhkan oleh mikroba dalam tanah.
Berikutnya, 7 alasan penting mengapa tanaman itu membutuhkan asam amino. Yang pertama, asam amino itu membantu fotosintesis. Asam amino itu memberikan banyak manfaat berbeda bagi kesehatan tanaman, dimulai dari proses fotosintesis. Tanpa fotosintesis yang tepat, tanaman tidak akan tumbuh. Proses ini bergantung pada produksi klorofil yang perlu menyerap energi dari matahari. Asam amino ini akan membantu dalam produksi klorofil yang mengarah pada kualitas fotosintesis. Yang kedua, asam amino ini membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Daun tanaman terdiri dari stomata, yaitu pori-pori kecil yang membantu tanaman menyerap gas dan nutrisi. Ketika tidak ada cahaya dan kelembabannya rendah, stomata akan menutup untuk membantu mengurangi fotosintesis dan penyerapan nutrisi. Namun, ketika langit cerah dan kelembabannya tinggi, stomata kemudian akan terbuka. Ini akan membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang tepat dari hujan, sinar matahari, dan tanah. Dengan konsentrasi asam amino yang cukup di dalam tanah, asam glutamat adalah jenis asam amino yang melindungi sel stomata dengan mikroskop. Ini mendorong daun untuk tetap terbuka, memungkinkan tanaman menyerap lebih banyak nutrisi. Asam amino juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengkerat ketika protein digabungkan dengan subnutrisi lainnya. Tanaman dapat menggunakan subnutrisi lebih efisien. Manfaat ini menghasilkan peningkatan asupan nutrisi. Yang ketiga, asam amino ini mengurangi masalah yang berhubungan dengan stres. Tanaman ini mampu menahan stres, seperti dari suhu tinggi, kelembaban rendah, dan masalah serius lainnya. Asam amino ini akan membantu melawan stres dan membantu tanaman pulih dengan cepat dan mempertahankan pertumbuhan yang lebih padat. Berikutnya yang keempat, asam amino ini akan mendukung hormon tanaman. Asam amino juga mendukung pertumbuhan hormon tanaman yang disebut fitohormon. Fitohormon mengontrol perkembangan tanaman sehat dengan mendukung jaringan dan sel. Hampir semua tahap pertumbuhan tanaman itu terlibat dalam kontrol hormonal. Penggunaan asam amino dengan tanah dapat meningkatkan produksi fitohormon tanpa harus menggunakan suplemen terpisah. Berikutnya yang kelima, asam amino ini akan membantu meningkatkan aktivitas mikroba. Nah, protein penting untuk semua sel hidup, termasuk sel mikroba yang mendukung kesehatan tanah, L-methionin. Nah, salah satu asam amino dapat membantu meningkatkan kesehatan sel mikroba, meningkatkan aktivitas mikroba. Salah satu peran utama mikroba adalah membantu sirkulasi nutrisi termasuk karbon, nitrogen, fosfat, dan belerang. Aktivitas mikroba sehat mengendalikan komponen ini. Tanpa aktivitas mikroba, sebagian besar pupuk tidak akan efektif. Mikroba ini akan membantu mengubah senyawa organik menjadi bentuk anorganik, seperti pengubahan protein dari asam amino menjadi karbon dioksida dan amonium. Pada umumnya, mikroba ini menguraikan senyawa agar tanaman dapat menyerap unsur hara. Menambahkan asam amino ke tanah akan meningkatkan proses tersebut. Yang keenam, asam amino ini adalah sumber nitrogen. Penambahan asam amino ke tanah dapat membantu meningkatkan kandungan nitrogen dengan membatasi kebutuhan pupuk dengan konsentrasi nutrisi yang tinggi. Tanaman dapat mengambil asam amino dari tanah untuk menerima nitrogen organik. Asam amino yang ditemukan secara alami di dalam tanah itu dapat menyediakan protein dengan nitrogen. Namun, untuk mendapatkan nitrogen, tanaman harus terlebih dahulu mencerna protein yang harus memiliki aktivitas mikroba di dalam tanah. Asam amino ini akan membantu meningkatkan aktivitas mikroba. Suplementasi tanah dengan zat ini dapat membantu seluruh siklus dari nitrogen. Yang terakhir, yang ketujuh, asam amino ini meningkatkan penyerapan kalsium. Zat chelating ini seperti asam amino akan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Setelah tanaman menyerap mineral, sisanya akan terurai menjadi nitrogen organik terlarut atau digunakan langsung sebagai asam amino. Nah, chelating akan memiliki efek membantu kesehatan tanaman dari meningkatkan penyerapan kalsium, membuat tanaman memiliki lebih banyak kalsium, dan untuk membantu memperkuat sistem vaskular, sistem konveyor nutrisi yang kuat.
Tanaman ini akan mampu menyerap lebih banyak air dan unsur hara. Meningkatkan kalsium ini dapat membantu mencegah hama dan penyakit. Ketika tanaman lemah, akan ada air di dalam sel yang menarik pertumbuhan jamur dan serangga. Dengan tanaman yang sehat, akan ada lebih banyak pektin di dinding sel. Dinding sel yang lebih tebal itu akan lebih kecil kemungkinannya untuk diserang hama maupun penyakit. Nah, peningkatan penyerapan kalsium juga akan membantu mencegah hama ketika masalah-masalah itu terjadi. Berikutnya kita akan masuk ke contoh pupuk yang ada kandungan asam aminonya.